Silakan duduk. Shalom. Ya, sehat-sehat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sudah beberapa pulang liburan ya. Ada yang enggak libur? Pak RT, Pak Camat kayaknya di rumah saja ya. Menunggu istri yang sedang hamil ya. Jadi enggak kemana-mana. Oke Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita setahun ke depan akan memakai tema yang baru. Kalau tema yang tahun kemarin adalah keluarga Allah yang apa? Yang menjadi berkat bagi dunia. Nah, setahun ke depan kita akan sama-sama menggumulkan ini, keluarga Allah yang hidup dalam firman. Ya. Di dalamnya ada 3, yaitu membangun keluarga Allah sebagai tubuh Kristus. Terus membangun ibadah inspiratif yang berpusat pada Kristus dan membina jemaat menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Nah, 2 bulan ke depan dari bulan ini bulan Juli dan Agustus, kita masuk ke membangun keluarga Allah sebagai tubuh Kristus. Makanya tema khotbah hari pertama ini, di minggu pertama ini adalah semua orang percaya tetap bersatu, dan ini akan berbicara tentang relasi interpersonal yang benar. Relasi interpersonal itu relasi antara 2, 3 atau lebih orang, ya. Relasi, komunikasi atau apapun hubungan antara 2 atau 3 atau lebih orang. Itu namanya relasi interpersonal ya. Saya mengajak kita membuka Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Nanti next ke depan berharap membawa Alkitab seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau ibadah membawa Alkitab seperti ini biar Alkitabnya di rumah enggak debuan begitu. Ya. Oke. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita bergantian ya. Yang pria membaca ayat yang ganjil, yang wanita membaca ayat yang genap. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saya ulangi ayat yang ke-47 ya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita berpikir bagaimana Allah mengubah seseorang? Pernah enggak? Kita selalu berpikir bagaimana caranya saya mengubah orang itu.
Betul nggak? Coba pernah nggak kita berpikir bagaimana sih caranya Allah mengubah seseorang? Ada yang pernah? Mr. Alfi nih, kan Mr. Alfi selalu berpikir. Oh, melalui keadaan. Oke, thank you Mr. Alfi. Nah, mungkin yang kita pikir adalah begini, dalam bentuk kebiasaan lama yang tidak berubah. Kita sudah berusaha untuk mengubah dia, tetapi tidak berubah. Terus kita berpikir bagaimana caranya Tuhan bisa mengubah dia. Ya kan? Mungkin kita menjadi tidak bersemangat karena kurangnya pertumbuhan dari orang-orang tertentu yang kita jumpai untuk menjadi serupa dengan Kristus. Akhirnya kita lelah, capek, udahlah. Dan kita berpikir bagaimana ya Tuhan mengubah mereka begitu. Nah, kita tahu sama-sama bahwa kita telah diampuni melalui penderitaan Yesus di atas kayu salib. Dan kita sadar bahwa kita telah sepenuhnya diterima oleh Allah dengan dasar tersebut. Betul ya? Semua kita yang ada di tempat ini pasti mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Melalui apa? Kematian, penderitaan, dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Itu sudah cukup untuk menolong kita memahami sehingga kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, rekan-rekan yang terkasih, sesungguhnya ini adalah hal yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Karena memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukan hal itu, kecuali siapa? Kristus sendiri. Namun demikian, realita saya mau katakan kepada kita, untuk menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan, kadang tidak mencapai sasaran secara konstan. Betul nggak? Naik turun, kita kadang gagal. Betul? Ada yang dalam perjalanan kehidupannya selalu menyenangkan Tuhan, boleh angkat tangan, saya acungin jempol langsung. Atau Pak Gembala traktir nanti ya. Realita yang kita jalani tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kabar baiknya adalah Allah itu rindu untuk mengubah yang namanya batin daripada kita. Mengubah hidup kita. Perubahan itu terjadi saat kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita untuk hidup dalam hubungan yang interaktif dengan Allah Tritunggal. Saya ulangi ya. Perubahan ini terjadi saat kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita untuk hidup dalam hubungan yang interaktif dengan Allah Tritunggal. Jadi mesti ada hubungan antara kita dengan Allah Tritunggal. Ya, nanti di akhir saya akan berikan contoh bagaimana Tuhan itu memakai sebuah komunitas untuk mengubah kehidupan umatnya, begitu ya. Nah, tugas kita Bapak Ibu, saya mau katakan, bukan untuk mengubah diri kita. Wah, saya mau berubah nih menjadi superwoman atau superman atau mengubah orang lain. Nih Epen nih, aduh anaknya kok bandel banget. Saya mau rubah dia, misal. Atau Windy nih, anaknya nggak mau diatur, saya mau rubah dia. Bukan, tugas kita bukan itu Bapak Ibu. Bukan kita yang mengubah diri kita sendiri atau mengubah orang lain, bukan. Ya, bukan itu. Nah, melainkan untuk tetap hidup berhubungan dengan Allah sebanyak mungkin. Ya, jadi tugas kita adalah
berhubungan dengan Allah sebanyak mungkin. Tugas kita adalah untuk menjaga hubungan, sementara Allah yang mengerjakan penyempurnaan. Nah, pertanyaannya kan bagaimana caranya kita menjaga hubungan dengan Allah, begitu kan? Iya kan? Nah, saat terhubung dengan Allah, secara bertahap kita mulai menjadi seperti Kristus. Ini sebuah fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Kita jadi lebih suka menangisi musuh-musuh kita ketimbang mencela mereka. Kita lebih suka memberikan kekuatan ketimbang menguasai. Kita jadi lebih suka untuk mengakui kesuksesan orang lain ketimbang mengumpulkan pujian. Berhubungan dengan Allah mengubah kita di bagian dalam, ya, dan secara perlahan menjadi lembut hati, menjadi orang yang selalu diharapkan oleh orang lain. Kuncinya ada di mana kalau kita perhatikan? Hubungan dengan Allah, ya, hubungan dengan Allah. Maka di dalam hubungan dengan Allah inilah kita membutuhkan yang namanya komunitas. Seperti sekarang ini kita ada di dalam sebuah komunitas. Ya, hari ini saya ingin menyadarkan kita pentingnya sebuah komunitas di dalam kehidupan kita untuk pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Maka tidak heran kalau Andy Stanley dalam bukunya Community mengatakan seperti ini. Community is not just a nice option. Komunitas itu bukan hanya sebuah pilihan yang baik, ya. Oh, komunitas ini adalah pilihan yang baik nih. Yuk gabung sama komunitas. Bukan. It's a need. Ini adalah kebutuhan. Kita butuh yang namanya komunitas. Ya. Kita membutuhkan komunitas itu seperti kita membutuhkan makan, air, dan shelter itu apa ya? Perlindungan, rumah, ya. Nah, komunitas itu kebutuhan. Jadi kalau boleh dikatakan ini, berarti komunitas itu penting enggak dalam kehidupan kita? Halo? Penting. Kita butuh yang namanya komunitas. Jadi kalau kita butuh komunitas, dan itu adalah kebutuhan, boleh enggak? Oh, minggu ini saya datang deh pemuda, minggu depan enggak usah. Oh, minggu ini saya datang deh doa hari Rabu, minggu depan absen dulu ya. Oh, minggu ini saya datang deh, ada persekutuan A, minggu depan enggak lah, saya di rumah aja. Begitu boleh? Enggak boleh, ya, karena komunitas itu penting. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di perikop yang kita baca di ayat 47, kenapa ini tidak jalan? Dikatakan seperti ini, dan mereka disukai semua orang. Disukai siapa? Semua orang. Nah, ada dua pertanyaan yang perlu kita jawab di sini adalah, apa yang disukai oleh semua orang? Itu yang pertama. Apa yang disukai oleh semua orang? Dan yang kedua, siapakah yang dimaksud dengan semua orang itu? Ya, siapakah yang dimaksud dengan semua orang itu? Nih, kita jawab pertanyaan yang pertama, kata disukai. Dan mereka
disukai semua orang. Wow, mau nggak kita disukai semua orang? Mau, Pak. Mana ada orang yang mau dibenci sama orang, betul kan? Dibenci itu enggak enak, disukai itu enak, betul? Nah, dalam bahasa Yunani kata disukai itu menggunakan kata charis. Ternyata kata tersebut selain memiliki pengertian anugerah, ada definisi lain yang lebih sesuai, yaitu the spiritual condition of one governed by the power of divine grace. Artinya apa? Ada kekuatan supranatural yang sedang menguasai jemaat mula-mula sehingga karakter mereka disukai semua orang. Ada apa? Kekuatan supranatural itu loh, yang menjadikan jemaat mula-mula ini kemudian disukai oleh semua orang. Ya, oke. Sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua. Semua orang itu siapa? Dikatakan di sini, dan mereka disukai semua orang. Semua orang itu mencakup orang-orang Kristen dan non-Kristen. Orang-orang yang ada di sekitar mereka. Coba bayangkan kalau sebuah komunitas itu disukai oleh orang. Kemungkinan besar orang-orang ini untuk tertarik kepada kita dan gabung sama kita besar enggak? Halo? Besar ya? Oke. Jemaat mula-mula kalau boleh saya gambarkan itu seumpama sebuah magnet yang memiliki daya tarik bagi orang-orang non percaya. Seperti sebuah magnet yang menarik mereka begitu ya. Nah, bagaimana tidak tradisi Romawi serta agama Yahudi yang sudah mendarah daging dalam hati dan pikiran orang-orang non-Kristen tiba-tiba luntur seketika karena mereka melihat karakter ilahi yang ada di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ada berapa ribu mereka bertambah jiwa di dalam komunitas itu? Berapa? 3.000 loh. Bukan jumlah yang kacangan. Banyak sekali jumlah itu, ya. Nah, mereka menarik jemaat untuk datang melihat komunitas yang kecil ini. Dan justru disitulah ada kuasa supranatural yang membawa mereka. Nah, sebenarnya apa sih kunci sukses jemaat mula-mula itu ada? Saya mau katakan begini. Kunci sukses dari jemaat mula-mula itu adalah adanya hubungan interpersonal di dalamnya. Ya, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu didefinisikan sebagai hubungan yang erat yang terjadi antara dua individu atau lebih. Jadi kayak kita ini namanya hubungan interpersonal ya. Semua kita terikat di tempat ini dalam hubungan interpersonal tersebut. Nah, Johnson mengatakan terdapat 4 area kemampuan yang harus dimiliki setiap individu di dalam hubungan interpersonal ini tadi. Ya, yang pertama, rasa percaya dan mau mengenal satu sama lain. Ada rasa percaya, tidak curiga, dan mau mengenal satu dengan yang lain. Coba kita sedikit bertanya di dalam hati kita, itu ada enggak sih
di dalam hati kita. Mau percaya kepada satu dengan yang lain. Mau mencoba untuk mengenal satu dengan yang lain, mengenal secara pribadi tentu saja ya. Ini adalah salah satu daripada ciri hubungan interpersonal yang sehat. Yang kedua, ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang tepat. Tidak misperception, ya. Tidak misunderstanding. Tidak misuniverse kali ya. Jadi antara satu dengan yang lain, ketika ngomong itu pas nyambung, yang dikatakan A sama yang diterima B itu sama. Ada komunikasi yang baik. Begitu, satu dengan yang lain. Terus kemampuan untuk menerima dan memberi dukungan. Siapapun tanpa terkecuali. Ya. Saling menerima, saling memberi dukungan satu dengan yang lain. Nah, terus kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Yang namanya lebih dari 2 kepala, itu pasti ada masalah. Ya, enggak mungkin enggak. Pasti ada konflik. Yang diri sendiri aja ada yang kita kenal sebagai konflik batin, betul enggak? Apalagi lebih dari 2 kepala, begitu kan? Pasti ada masalah itu muncul begitu. Dan tidak mungkin di dalam jemaat mula-mula yang 3.000 orang itu enggak ada masalah. Pasti juga ada begitu. Tetapi bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik, itu yang perlu untuk dilakukan begitu loh. Termasuk dalam mengendalikan apa? Emosi. Nah, ini yang mesti jadi kita garis bawahi. Mengendalikan emosi. Biasanya kalau kita itu lagi emosinya lagi tinggi begitu kan, wah langsung respon kita itu kayak pengen nyamber begitu ya. Nah, justru di dalam komunitas inilah, di dalam hubungan interpersonal, kita harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik, termasuk dalam mengendalikan emosi. Ya, kita mau belajar ya untuk 4 hal ini ya. Oke. Keempat hal di atas sangat melekat pada kehidupan jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bukan saja mereka berhasil melakukannya, namun mereka berusaha keras menjadikannya sebuah kebiasaan. Ini yang agak susah dan perlu ekstra kita. Biasa menjadikan sebuah habit untuk menolong orang, percaya kepada orang, mau mengenal satu dengan yang lain, belajar berkomunikasi dengan baik, menerima dan memberi dukungan, terus menyelesaikan masalah dengan baik, termasuk mengendalikan emosi. Ini perlu kita pelajari, kita lakukan, kita upayakan dengan baik di dalam komunitas kita. Nah, kemudian kalau ada masalah sama si A, kita ngomong ke B, itu memang orangnya kayak gitu tuh. Bukan yang model seperti ini, ya. Sebuah komunitas yang sehat, yang di dalamnya ada interpersonal, hubungan yang benar, harus mencakup 4 hal ini. Ya. Nah, di dalam kehidupan jemaat mula-mula jelas sekali kalau kita perhatikan ayat 44 dan ayat 45. Ya. Saya bacakan untuk kita ya, 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini tingkat trust yang di luar batas kemampuan kita. Kita kan tidak mungkin mau nyampe melakukan hal yang seperti ini dalam pengertian jual rumah terus uangnya kita pakai bersama untuk kehidupan kita, kan enggak. Tetapi paling tidak kita bisa saling berbagi kasih, ya kan? Dengan membagikan apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada di antara kita yang saling membutuhkan sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu, ya. Nah, dikatakan mereka rela berbagi makanan satu dengan yang lain. Mereka tidak hanya memikirkan keluarga sendiri, namun mereka memikirkan pergumulan orang lain juga. Mereka rela menjual harta kepunyaannya untuk dibagikan kepada orang lain. Bahkan di sini dipakai kata selalu, menunjukkan bahwa mereka sudah terbiasa melakukan hal itu. Ada sebuah kebiasaan yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang lain selain mereka, begitu loh. Kebiasaan yang luar biasa sekali. Nah, implikasinya dapat dipastikan mereka memiliki komunikasi yang baik. Selain itu, mereka mendukung satu dengan yang lain. Ketika terjadi masalah, selalu diselesaikan dengan bijaksana. Dan yang lebih penting lagi, ada rasa percaya satu dengan yang lainnya. Ini penting sekali ya. Saling percaya, saya percaya sama Pak Apin, apa yang dilakukan Pak Apin itu pasti adalah sesuatu yang mau memuliakan Tuhan. Saling percaya. Nah, oleh karena itu sangat wajar ya terciptanya suasana yang hangat dalam sebuah komunitas yang 3.000 orang tadi. Berapa orang? 3.000. Kita berapa orang? Berapa orang Pak Bin? 30. Berapa ininya, persennya, bandingannya? 1 dibanding 300 ya. Kalau yang 3.000 itu bisa, apakah kita bisa? Halo? Bisa. Ya, memang benar. Sebuah sekolah kepribadian dapat melakukan hal yang serupa. Ya, yang namanya inner beauty, yang para pageant biasanya mereka dilatih sedemikian rupa untuk menunjukkan apa? Apa sih namanya? Inner beauty yang pokoknya perform yang excellent begitu loh. Saya sih kurang begitu mengikuti ya. Nah, namun yang terjadi pada karakter jemaat mula-mula bukanlah sembarang karakter loh. Ya. Karakter jemaat mula-mula tadi seperti yang saya katakan itu bersifat ilahi. Bersifat apa? Dan supranatural yang tidak datang dari luar. Enggak. Tidak diajarkan itu kayaknya. Tapi itu muncul dari dalam hati, supranatural begitu. Ya. Nah, dikatakan muncul dari dalam diri orang yang bersangkutan, dan ini tentu saja berbeda dengan apa yang diajarkan begitu. Apa yang dilatihkan kepada orang. Nah, menarik untuk kita perhatikan, kalau berbicara itu berasal dari dalam, tidak berarti hanya karya Roh Kudus semata dan perbuatan manusia dinihilkan. Ya. Kita juga memiliki peran andil untuk mewujudkan kehidupan yang demikian, komunitas yang demikian. Bukankah setelah manusia dilahir barukan, maka ia masuk dalam proses pengudusan. Semua kita di tempat ini sudah lahir baru, betul ya? Ada yang belum? Kalau yang belum silahkan datang sama Pak Gembala ya, biar diinjili dan didoakan begitu, ya. Nah, terus kemudian
Setelah manusia dibaharukan, dilahir baharukan, maka ia masuk dalam proses pengudusan. Dan kita yang sudah dalam masuk proses pengudusan inilah, kita memiliki peran untuk saling menjaga kekudusan hidup kita sebagai komunitas umat percaya. Nah, apa usaha mereka? Jadi ada usaha yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yuk kita perhatikan ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Apa yang dilakukan mereka? Bertekun loh. Kata bertekun ini melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Enggak setengah hati, datang enggak ya? Datang enggak ya? Kok kayaknya badanku agak kurang enak. Datang enggak ya? Kita bisa tergoda dengan hal-hal seperti itu. Saya sama istri, kalau enggak terpaksa harus di rumah, kami enggak mau. Mau persekutuan misalnya di rumah Mr. Alfi yang jauh dalam kondisi hujan kayak, atau di rumah Mr. Parto yang agak jauh juga, kami selalu mengusahakan untuk hadir. Apalagi ke gereja. Coba tanya anak-anak muda saya itu, sekali mereka tidak datang, doakah apa, langsung muncul semua aturan di WA. Ya Chris, Rico, Pen. Sekali mereka tidak muncul di persekutuan itu udah aturan-aturan muncul di WA panjang lebar langsung udah ada. Ya, nah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Usaha keras jemaat mula-mula dapat dilihat jelas dari bagaimana mereka mengerjakan kehidupan rohani. Tadi kan mereka saling menolong, membantu, terus memberi satu dengan yang lain. Tetapi ini juga tidak kalah dan ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Tidak hanya membicarakan persoalan teknis semata, jemaat mula-mula juga memiliki kehangatan dalam kehidupan rohani. Mereka memiliki kehidupan doa yang terjaga, pembacaan dan pembahasan firman yang begitu ketat, khotbah dari mimbar yang sangat kristosentris, serta pelayanan diakonia seperti yang kita lakukan, bagi-bagi makanan yang luar biasa. Pantaslah hati mereka seperti tanah yang gembur yang memancarkan aura kehangatan pada lingkungan sekitar. Nah, ini dilakukan dengan begitu baik sekali. Karena sudah menjadi habit begitu loh. Ya. Saya senang kalau ada acara gereja itu semua ikut ambil bagian, ikut melakukannya. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan seperti ini kita lakukan dengan sedemikian rupa, maka tidak menutup kemungkinan kita pun dengan kekuatan supranatural dari Allah Roh Kudus akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, kita mau enggak memulai itu dari diri kita? Coba saya ingin kita melihat satu dengan yang lain, saling melihat. Ya, enggak apa-apa. Gerak dari tempat duduk, saling melihat satu dengan yang lain. Muka-muka, wajah-wajah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi satu komunitas dengan kita. Mereka butuh dukungan kita. Mereka butuh kepercayaan kita. Mereka butuh kasih kita. Ya, termasuk saya butuh perhatian kalian, ya. Jangan anggap saya tidak membutuhkan. Ya. Nah, sudahkah kita memiliki karakter seperti jemaat mula-mula? Adakah antusiasme untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus?
Ketika dunia melihat karakter kita, apakah mereka seperti terhipnotis dalam tanda petik oleh cahaya kemuliaan Kristus yang ada di dalam diri kita? Adakah sambutan dan ajakan yang hangat yang kita berikan kepada mereka, atau justru kesan cuek yang mereka dapatkan? Ya. Adakah senyuman yang memberikan keteduhan bagi jemaat yang penuh pergumulan? Ketika kita melayani, adakah rasa nyaman itu hadir di tengah-tengah orang yang kita layani, atau seperti sebuah penghakiman? Dalam pelayanan mimbar, apakah khotbah yang kita sampaikan sudah sungguh-sungguh mempertajam iman jemaat yang mendengarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini baiknya menjadi refleksi untuk kita. Ya. Sebuah teladan sudah diberikan oleh Tuhan melalui kehidupan jemaat mula-mula. Nah, kalau kita ingin membangun keluarga Allah sebagai tubuh Kristus, mari kita belajar dari sejarah. Bagaimana jemaat mula-mula itu kemudian kehidupan mereka disukai oleh banyak orang. Kita pun di tempat ini dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Karena di dalam setiap diri kita ada Allah Roh Kudus yang tinggal. Jangan padamkan itu, ya. Jangan padamkan itu. Terus kobarkan sehingga kehangatan komunitas kita bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Rekan-rekan yang terkasih, saya ingin mengajak kita berpikir sejenak, ya. Anggaplah seandainya sekarang ini Yesus belum datang ke dunia. Ya, kita berpikir sejenak, ya. Kita adalah seorang malaikat atau anggota tim strategis penyelamatan. Nah, kita ini adalah agennya Tuhan yang diminta untuk memberitakan keselamatan itu. Kita diminta masukan menurut pendapat kita bagaimana seharusnya Injil disebarkan. Anggap Tuhan Yesus belum datang. Gimana nih Injil disebarkan? Apakah dengan mengikut sertakan generasi umat manusia seperti kita nih, makhluk yang egois dan begitu sering berpusat pada diri sendiri, termasuk saya, makhluk yang sering mengecewakan, makhluk yang bingung tentang makna Injil, bahkan bingung bagaimana mengkomunikasikan Injil? Apakah kita akan melibatkan manusia seperti kita? Ketika kita mempertimbangkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai waktu sependek 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun untuk menetapkan rencana penyelamatan. Sungguh mengagumkan bahwa ia meluangkan begitu banyak waktu dalam kumpulan pria dan wanita yang sederhana. Ya, luar biasa loh ini. Dengan pilihan ini, Tuhan Yesus menetapkan komunitas sebagai sebuah atau suatu pusat daripada pemberitaan Injil itu dinyatakan. Dalam komunitas pria dan wanita yang sederhana inilah Tuhan Yesus memilih untuk hadir dan menyatakan dirinya kepada dunia. Secara logika berpikir manusia itu tidak mungkin 12 murid yang seperti itu tuh. Bagaimana mungkin misi yang begitu besar dari Allah akan tersampaikan kepada dunia? Tetapi Tuhan Yesus memilih komunitas yang seperti ini.
untuk menjadi pusat daripada kehidupan kekristenan itu dimulai. Melalui komunitas, para murid itu belajar disiplin, percaya dan tunduk pada orang lain. Dengan meneladani oknum Trinitas yang tidak melakukan tawar-menawar dalam hal otoritas satu dengan yang lain. Maka tidak heran kalau Dallas Willard mengatakan seperti ini. Di dalam dirinya sendiri, Allah adalah suatu persekutuan kasih yang manis, di mana oknum pertama, kedua, dan ketiga melengkapi suatu susunan masyarakat yang tidak saja di dalamnya ada unsur mengasihi dan dikasihi, tetapi juga berbagi kasih kepada orang lain. Inilah yang dimaksudkan kekuatan supranatural itu. Power divine, kuasa ilahi yang ada dari kekekalan dan itu dimiliki oleh Allah Trinitas. Kita bayangkan kalau itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang akan terjadi dengan komunitas kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk itu. Kita dipanggil untuk menunjukkan keberadaan ketrinitasan Allah di dalam hidup kita. Dan itu harus dilakukan di dalam komunitas, bukan sendirian. Makanya jangan coba-coba untuk tidak datang di dalam sebuah komunitas. Komunitas itu bukanlah just nice option, but a need, sebuah kebutuhan. Kesimpulan, kehidupan rohani tetap harus mendapat prioritas utama, ya. Dengan memiliki kehidupan doa yang ketat, pembacaan firman Tuhan yang konsisten, khotbah yang berisi pengajaran yang alkitabiah, serta ketekunan dalam persekutuan, maka jiwa batiniah kita akan seperti tanah yang basah dan gembur. Dengan sendirinya, jiwa batiniah tersebut yang akan memancarkan aura kehangatan ketika melangsungkan hubungan interpersonal yang sudah dibahas di atas tadi, ada 4 hal tadi. Jikalau hal tersebut dikerjakan baik dalam lingkup antar sesama hamba Tuhan, maupun antar hamba Tuhan, pengurus, aktivis, dan jemaat, maka akan terciptalah hubungan interpersonal yang ilahi itu tadi. Dan sebuah komunitas gereja, tempat di mana kita melayani. Bapak Ibu Saudara, hubungan interpersonal yang tidak dibuat-buat, melainkan suatu relasi yang lahir dari hati untuk mengenal Allah dan mengasihi sesama, itu yang kita perlukan. Mari dengan pertolongan kekuatan Allah Roh Kudus, bersama-sama kita akan menciptakan hubungan interpersonal sejati di gereja kita. Mau? Setahun ke depan salah satu target untuk kita lakukan adalah kita menciptakan komunitas yang memiliki hubungan interpersonal yang benar. Ya, mari kita berdoa.